Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Logos HKIP Limo pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini, dari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hidup kita adalah hidup yang perlu berinteraksi dengan orang lain. Kita sebagai makhluk sosial yang diciptakan Tuhan tentu akan berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Tentu kita akan menghadapi gesekan-gesekan ataupun pergumulan-pergumulan lewat interaksi sosial kita. Akan tetapi firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita agar kebencian, dendam itu tidak berada di dalam hati kita. Karena sesungguhnya kebencian dan dendam itu justru membuat kita semakin menderita. Bahkan membuat dosa itu beranak cucu dan bertambah banyak. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus mampu memaafkan, mengampuni kesalahan orang lain. Karena manusia, sifat manusia adalah tidak lepas dari segala kekurangan dan kesilapan. Kita dan teman kita juga pastilah tidak jauh dari kesalahan dan kesilapan sebagai manusia. Ketika saudara kita berdosa, ketika saudara kita melakukan kesalahan, kita harus berani menegurnya, mengingatkannya. Karena sahabat yang baik, saudara yang baik, tidak akan membiarkan saudaranya, tidak akan membiarkan sahabatnya semakin terjerumus masuk dalam dosa. Tapi kita harus saling tolong menolong, saling topang menopang, sebagaimana kehidupan orang percaya. Karena itu, saudaraku, tetaplah hidup dalam Tuhan, karena hidup dalam Tuhan adalah hidup yang boleh mencintai saudaranya. Bentuk cinta kasih terhadap saudara kita, sahabat kita, terpancar dari tindakan kita. Tidak hanya memuji saja, tidak hanya mensanjung teman kita saja, tapi juga mengingatkan sahabat dan teman kita ketika melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Demikian juga dengan kita.
ketika saudara kita, teman kita menegur kita, justru kita harus berterima kasih. Karena hal seperti itu juga kita butuhkan. Saudara-saudaraku, kita akan hidup dalam kebahagiaan ketika kebencian itu, ketika dendam itu sudah keluar dari hati kita, dan kita akan menjalani kehidupan kita dengan kehidupan yang berbahagia. Di dalam imamat ini sangat jelas diingatkan bagi kita pada hari ini, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Jangankan membenci secara terbuka, membenci secara tertutup juga di dalam hati kita justru tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, tetaplah menjadi penyayang, tetaplah menjadi pengasih, tetaplah hidup dalam cinta kasih Tuhan dengan menyatakan kebenaran Tuhan, dengan menyatakan hal-hal yang dikehendaki Tuhan, sekalipun itu menyakitkan, tetapi itu akan menyembuhkan, itu akan memulihkan dan mengembalikan saudara kita ke jalan yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, jadilah pengampun, jadilah pemaaf, sebagaimana yang diajarkan oleh doa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan kita, agar kita mengampuni saudara kita, memaafkan saudara kita. Karena itu, saudaraku, sebagai orang-orang yang diciptakan Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus Tuhan, kita akan bergandengan tangan bersama-sama dalam rangka memuji, memuliakan Tuhan, tetap hidup dalam kasih Tuhan, dan orang yang hidup tetap di dalam persekutuan bersama-sama, di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan saling topang menopang di dalam Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang sesungguhnya karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Terimalah berkat Tuhan dan tetaplah berpegang teguh di dalam kasih-Nya, sehingga kita berani dan mampu memaafkan saudara kita apabila saudara kita melakukan kesalahan dan tindakan-tindakan yang kurang baik kepada kita. Selamat melakukan pengampunan dan kamu akan penuh dengan kebahagiaan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau ajarkan kepada kami betapa indahnya untuk saling mengampuni, betapa indahnya saling menegur, betapa baiknya hidup dalam Tuhan. Ajarlah kami Tuhan menjadi pribadi yang tangguh, yang mampu mengambil risiko ketika akan menegur teman kami ketika mereka berbuat dosa. Tuhan, biarlah Roh-Mu bersama-sama dengan kami, dan kami pun juga dapat menerima ketika teman kami menegur kami, ketika kami jatuh dalam dosa. Ya Tuhan, saling mengampuni, saling memaafkan adalah keinginan Tuhan pada hari ini bagi kami. Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati orang-orang yang kami sayangi. Pekerjaan yang kami lakukan hari ini, ataupun aktivitas kami, Tuhanlah memberkatinya. Ketika ada di antara saudara-saudara kami yang kurang sehat saat ini, mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka dari segala penyakitnya, dan mereka boleh pulih kembali dan boleh bersuka cita dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.